Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 175 ini semakin buruk. Wah! Gelombang energi terus-menerus mengamuk di seluruh tempat, dan ledakan keras tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Si kuning besar dan lelaki tua itu terlibat dalam pertarungan yang sengit, dan tampaknya tidak ada yang menang atas yang lain. Lelaki tua itu sangat marah, dia tidak pernah mengira seekor anjing bisa sekuat itu. Dengan basis kultivasi inti surgawi akhir, anjing itu sebenarnya bisa melawannya dengan seimbang. Ini sungguh mustahil, karena antara alam inti surgawi dan alam inti ilahi, ada celah yang sangat besar. Anjing ini bertarung melawan seseorang di alam yang lebih tinggi membuktikan bahwa dia adalah makhluk yang luar biasa. Di sisi lain, Suyun melepaskan energinya yang kuat dan mengunci energinya ke Jiang Chen, memastikan dia tidak memberi Jiang Chen kesempatan untuk melarikan diri. Bocah, kau benar-benar pemberani. Beraninya kau menantang Sekte Suaka Hijau, apakah kau benar-benar berpikir kau dapat bertindak melawan hukum karena kau memiliki bantuan dari seorang Raja Iblis? Kau hanya seorang idiot, pernahkah kau melihatnya? Anjingmu tidak sebanding dengan seorang prajurit inti ilahi. Sekarang, aku akan menangkapmu dan membawamu kembali untuk menyiksamu. Suyun berbicara kata demi kata, perlahan. Wajahnya menunjukkan ekspresi menghina, dia benar-benar meremehkan Jiang Chen. Wajar saja jika dia meremehkan Jiang Chen. Bagaimanapun, penampilan Big Yellow terlalu kuat, dan Jiang Chen bahkan belum pernah bertarung sekalipun sejak awal. Oleh karena itu, semua orang itu menganggap Jiang Chen hanya memiliki basis kultivasi biasa, dan hanya bergantung pada bantuan seorang Raja Iblis. Suyun memiliki mentalitas yang sama, dan karena mentalitas inilah dia melangkah semakin dekat ke jurang. Bagaimana kau tahu aku hanya bergantung pada seekor anjing? Bagaimana jika kekuatanku yang sebenarnya lebih kuat dari anjing itu? Senyum tirani muncul di wajah Jiang Chen. Haha, buktikan, bunuh aku. Suyun tertawa terbahak-bahak setelah mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen. Dalam benaknya, Jiang Chen bukanlah tandingannya. Dengan goyangan tubuhnya, gelombang energi besar mengalir keluar dari tubuhnya. Gelombang demi gelombang energi bersinar terang di bawah sinar matahari. Gelombang energi itu menerjang Jiang Chen seperti gelombang pasang. Dasar tukang bercanda. Jiang Chen mencibir. Dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak sedikit pun. Dengan telapak tangan yang ditutupi sisik naga, dia hanya melambaikan tangannya dan langsung menghancurkan semua gelombang energi yang dilepaskan oleh Suyun, seolah-olah dia hanya meletuskan gelembung-gelembung. Setelah itu, Jiang Chen bergerak seperti sambaran petir. Dalam sekejap, dia muncul di depan Suyun. Cakar naga merah darahnya yang dingin mencengkeram leher Suyun dengan erat. Suyun tersentak. Perasaan bahaya yang luar biasa muncul dari lubuk hatinya, dipadukan dengan perasaan kematian yang semakin dekat dengannya. Sekarang dia hanya bisa merasakan cakar naga yang mencengkeram tenggorokannya sangat kuat, dan dia sudah menyerah untuk melawan. Tidak, kumohon jangan bunuh aku. Suyun ketakutan, dan keringat dingin mulai menetes dari dahinya. Seorang prajurit ahli tahu apa yang sedang terjadi saat ia sedang bertarung. Saat Jiang Chen menyerang, Suyun langsung menyesali keputusannya. Jiang Chen dapat dengan mudah menghancurkan gelombang energinya dan mengendalikannya, semuanya dalam sekejap. Ini membuktikan bahwa kekuatan tempur Jiang Chen jauh lebih tinggi daripada dirinya. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, tidak mungkin ia bisa bertarung dengan Jiang Chen. Tepat pada saat ini, Suyun tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat dalam hatinya. Bajingan mana yang telah memberitahunya bahwa pemuda ini hanya memiliki tingkat kultivasi yang biasa saja? Apakah ini biasa saja? Dia bahkan lebih kuat dari anjing itu, dia benar-benar sangat tangguh. Suyun gemetar. Dulu dia orang yang pintar, tapi hari ini dia telah melakukan kesalahan. Jika pemuda ini benar-benar memiliki tingkat kultivasi biasa, bagaimana mungkin dia bisa membawa Raja Iblis yang kuat untuk mengikutinya? Namun sayang, sudah terlambat bagi Suyun untuk memahami hal ini, dia bisa merasakan niat membunuh Jiang Chen saat ini. Aku, Jiang Chen tidak pernah memberi kesempatan kedua kepada siapapun, dan karena kamu dari Sekte Suaka Hijau telah datang dan memprovokasiku sekali lagi, maka tidak banyak yang perlu dikatakan tentang hal itu. Setelah berkata demikian, Jiang Chen meremas telapak tangannya dan mematahkan leher Suyun. Si jenius muda dari Sekte Suaka Hijau itu telah meninggal secara tragis. Apa? Di sisi lain, lelaki tua yang sedang bertarung dengan si kuning besar berteriak kaget. Dia tahu betul kekuatan Suyun, dan dia tidak pernah menyangka bahwa seorang pemuda yang tidak diperhatikan oleh mereka berdua bisa membunuhnya hanya dengan satu serangan. Dari mana datangnya monster abnormal ini, dan bagaimana mereka bisa begitu menakutkan? Nak, siapakah kamu? Mengapa kamu ingin menentang Sekte Suaka Hijau? Orang tua itu menghentikan serangannya dan bertanya dengan keras. Aku tidak pernah ingin berpapasan dengan Sekte Green Sanctuary, aku hanya ingin memasuki Misty Mountain.
Tidak pernah ada rencana untuk bertarung dengan kalian, tetapi kalian terus menghalangiku dan ingin membunuhku. Jika memang begitu, aku tidak akan bersikap sopan kepada kalian semua. Orang tua bodoh, karena kau sudah di sini, kami tidak akan membiarkanmu kembali hidup-hidup. Jiang Chen melepaskan energinya. Dengan keputusan yang kejam, cahaya kemasan segera muncul di telapak tangannya. Detik berikutnya, dia menunjuk ke arah lelaki tua itu dengan jarinya, lalu dia melepaskan 4 jari emas besar yang dengan kuat menusuk ke arah lelaki tua itu. Saat ini, Jiang Chen telah berhasil melepaskan jari keempat dari 6 jari matahari yang mendalam. Itu adalah serangan yang sangat kuat, dan dengan dukungan dari semua 303 tanda naga, prajurit inti ilahi biasa tidak akan mampu bertahan dari serangan itu. Sungguh pemuda yang kuat, dia hanya memiliki basis kultivasi inti surgawi menengah, tetapi dia dapat dibandingkan dengan para prajurit inti ilahi. Dari mana monster ini berasal? Aku tidak mengenal siapapun di Provinsi Qian yang cocok dengan profilnya. Orang tua itu dilanda keheranan. Dia telah merasakan tingkat kultivasi Jiang Chen ketika Jiang Chen menyerang, tetapi itu juga telah mengirimkan goncangan ke pikiran orang tua itu. Jiang Chen masih sangat muda, dan dengan tingkat kultivasinya, dia mampu melepaskan kekuatan tempur yang begitu kuat. Ini hanyalah monster paling tidak normal yang pernah dia temui. Sebagai tetua sekte lingkaran dalam dari sekte Green Sanctuary, dia sangat mengenal semua pemuda kuat di Provinsi Qian, tetapi dia belum pernah mendengar orang seperti Jiang Chen. Dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Serangan Jiang Chen sudah semakin dekat dengannya, dan dia harus bereaksi dengan serangan balik. Ha! Orang tua itu berteriak keras. Dia menggunakan energi yuannya untuk membentuk tombak yang cemerlang. Ini adalah keterampilan tempur yang kuat yang memungkinkannya membentuk senjata apapun yang diinginkannya. Tombak itu terus-menerus mengeluarkan suara mendengung, dan tampaknya akan membuat lubang di udara tipis. Detik berikutnya, tombak itu menusuk ke arah 6 jari matahari mendalam milik Jiang Chen. Wah! Riak-riak energi yang sangat besar menyapu tempat itu dan menyebabkan kerusakan yang menghancurkan pada semua yang ada dalam radius 10 mil. Riak-riak berwarna-warni itu menghancurkan semua pohon dan rumput di daerah itu, dan mengubah tempat itu menjadi tanah yang hancur. Banyak binatang iblis yang ketakutan oleh ledakan dahsyat itu dan mulai melarikan diri ke segala arah. Riak-riak dari tabrakan serangan dua prajurit inti ilahi itu dapat membuat mereka terbunuh. Ketuk-ketuk-ketuk. Meskipun lelaki tua itu telah menghancurkan 6 jari matahari mendalam dengan tombaknya, ia terpaksa mundur selusin langkah sebelum ia dapat menstabilkan tubuhnya. Tombak energi yuan di tangannya juga telah hancur. Kedua lengannya mati rasa, dan telapak tangannya gemetar. Ki dan darahnya beredar dengan cara yang berantakan, yang membuatnya merasa sangat tidak enak. Bagaimana mungkin seorang pendekar inti surgawi menengah bisa sekuat itu, apakah dia masih manusia? Orang tua itu benar-benar terkejut. Dia belum pernah melihat seorang prajurit inti surgawi yang begitu kuat sehingga bahkan dengan kekuatan tempurnya, dia tidak dapat mengalahkannya sama sekali. Sungguh monster muda. Namun, karena kau telah menyinggung Sekte Green Sanctuary, kau tetap harus mati. Para pejuang hebat sejati dari Sekte Green Sanctuary akan segera tiba di sini, dan tidak akan ada tempat bagimu untuk bersembunyi di dalam gunung berkabut. Orang tua itu mencoba mengancam Jiang Chen. Setelah mengatakan itu, dia mengayunkan tubuhnya dan terbang menuju pintu keluar gunung berkabut. Orang tua itu bukan orang bodoh, setelah pertarungan singkat, dia tahu dia bukan tandingan pemuda berbaju putih ini. Jika dia terus bertarung di sini, dia mungkin akan berakhir seperti Suyun dan mati dengan mengerikan, dan itu bukanlah sesuatu yang dia inginkan. Mencoba lari. Terlambat. Jiang Chen menunjukkan niat membunuh yang sangat kuat. Dalam sekejap, ia melepaskan True Dragon Palm. Cakar naga berwarna merah darah muncul tinggi di atas langit, dan seperti penjara, ia menangkap lelaki tua yang mencoba melarikan diri. Melepaskan diri. Orang tua itu berteriak keras sambil mengerahkan seluruh tenaganya. Ia mencoba melawan dan melepaskan diri dari telapak naga sejati Jiang Chen, tetapi sayang, ia harus menghadapi kekecewaan. Sialan. Ini adalah keterampilan tempur yang diwariskan oleh naga sejati. Sialan, rahasia macam apa yang disembunyikan orang ini? Bagaimana dia bisa melepaskan keterampilan tempur yang hanya bisa digunakan oleh naga sejati? Mata Big Yellow berbinar, dia terkejut dengan apa yang baru saja dilihatnya. Terakhir kali Jiang Chen melepaskan True Dragon Palm adalah ketika dia membuat kekacauan di Sekte Hitam, dan Big Yellow tidak ada di sana, jadi dia tidak melihat apa yang terjadi. Itulah sebabnya dia sangat terkejut saat ini. Karena dia sendiri adalah Dragon Horse, dia juga memiliki garis keturunan naga. Dia dapat dengan mudah mengetahui apakah keterampilan tempur adalah keterampilan tempur naga sejati atau tidak. Masih berusaha melarikan diri dari True Dragon Palm milikku. Berhentilah bermimpi sekarang. Jiang Chen berteriak keras sambil mengendalikan cakar naga untuk meremasnya dengan kuat.
Orang tua itu langsung merasakan kekuatan besar meremasnya dari segala arah, dan suara retakan mulai terdengar dari tubuhnya. Semua energi Yuannya dihancurkan oleh cakar naga itu, seperti beberapa gunung besar menekannya dari segala arah. Berhenti di situ. Tepat pada saat ini, teriakan keras lainnya datang dari jauh. Setelah itu, 3 sosok terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Mereka adalah 3 orang tua dengan energi yang kuat, dan semuanya adalah prajurit inti ilahi. Bahkan ada seorang prajurit inti ilahi menengah di antara mereka. Dengan kemampuan Jiang Chen saat ini, tidak mungkin dia bisa mengalahkan seorang prajurit inti ilahi menengah. Dilihat dari pakaian mereka, mereka semua adalah tetua sekte dari sekte Green Sanctuary. Ketika prajurit inti ilahi tengah yang tua itu melihat bahwa Jiang Chen telah menangkap orang mereka sendiri, dia langsung berteriak keras. Jiang Chen mendengus dingin. Dia mengabaikan teriakan prajurit inti ilahi tengah yang sudah tua itu. Detik berikutnya, benang-benang api emas melesat keluar dari cakar naga itu, dan dalam sekejap, benang-benang itu berubah menjadi lautan api. Prajurit inti ilahi awal langsung menjerit melengking. Di bawah tekanan telapak naga sejati, dan panas yang membakar dari api naga sejati, dia akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan terbakar menjadi abu hanya dalam beberapa tarikan napas. Sialan, ini bahkan lebih kuat, ini adalah True Dragon Flames. Orang ini akan menentang tatanan alam. Mata Big Yellow berbinar. Ia seperti sedang melihat hantu saat melihat Jiang Chen melepaskan keahliannya. Ini benar-benar membuka mata. Bajingan. Prajurit inti ilahi tengah berteriak dengan amarah yang luar biasa. Orang itu benar-benar berani membunuh seorang tetua sekte inti ilahi di depannya, ini konyol. Sekte Green Sanctuary adalah sekte besar, dan didukung oleh semua prajurit inti ilahi. Kematian seorang prajurit inti ilahi adalah kehilangan yang tak terbayangkan bagi mereka. Bunuh orang gila ini sekarang. Tetua sekte lainnya juga menjadi marah. Prajurit inti ilahi tengah langsung melancarkan serangan, dia melepaskan tirai terang yang menutupi Jiang Chen dan Big Yellow. Big Yellow, kita bukan tandingan mereka, ayo pergi. Jiang Chen memanggil Big Yellow dan terbang tinggi ke angkasa. Baik manusia maupun anjing itu terbang menuju daerah yang lebih dalam di Misty Mountain dengan kecepatan kilat dan menghilang dari tempat kejadian dalam sekejap. Kejar mereka, kalau kita tidak membunuh orang ini, reputasi Sekte Suaka Hijau akan sangat terpengaruh, dan akan sulit bagi kita untuk tetap menjadi kekuatan besar di Provinsi Qian. Energi prajurit Mid Divine Core membubung ke langit. Ketiganya berubah menjadi 3 sinar cahaya dan mengejar Jiang Chen dan Big Yellow.